Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Okta Official, dan kali ini kita berkesempatan untuk sharing dan kita akan gali salah satu wisata yang ada di Kabupaten Pati, yaitu wisata Waduk Seloromo. Nah, di samping saya sudah ada Bapak Karno ya, yang menjadi ketua pengelola dari wisata Waduk Seloromo ini ya. Selamat sore Pak. Selamat sore kembali Mas. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Masya Allah ya. Jadi kita akan ngobrol banyak nanti Pak terkait dengan Waduk Seloromo ini. Jadi saya akan ulik lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya ini posisinya kita di mana Pak? Untuk alamat dari Waduk Seloromo ini. Untuk posisi alamat Waduk Seloromo yang pastikan tempat ini sekarang posisi ada di Desa Gembong, Dukuh Seloromo. Nama identik Dukuh Seloromo, ikut Desa Gembong, wilayah RT 1 RW 1 ya Mas. Jadi untuk wilayahnya Desa Gembong, Dukuh Seloromo. Ini kecamatannya Kecamatan Gembong ya. Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati ya. Jadi sebenarnya ini agak unik karena Waduk Seloromo ini setahu saya baru aktif beberapa tahun terakhir ini, tapi nanti kita akan detail tanya langsung sama Bapak Karno karena beliau yang menjadi penanggung jawab sekaligus pengelola. Oke, kalau boleh tahu sebelumnya Bapak kesibukannya apa Pak untuk keseharian? Ya Alhamdulillah Mas, dari kesibukan saya sendiri memang Mas, kita bekerja atau mencari kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan yang lain dalam artian untuk menunjang dan adanya suatu untuk membuat kemajuan di lokasi kita sendiri, dan kebetulan saya sendiri di Dukuh Seloromo ini memang dikeluarkan di lokasi wilayah setempat. Sekian Mas. Masya Allah. Jadi memang aktivitas sosialnya tinggi ya Pak jenengan ya. Karena memang ya kita butuh orang-orang yang seperti itu. Karena kalau misalnya tidak ada orang seperti jenengan ini, desanya sepi gitu ya Pak ya. Nah kita akan bicara lebih jauh terkait dengan Waduk Seloromo. Nah, kalau boleh tahu ini awal mula cerita Waduk Seloromo ini jadi tempat wisata itu bagaimana? Karena kan sepertinya baru-baru ini aja gitu. Makasih Mas. Gini, dari awal mulanya dari sekitaran lambiran Waduk Seloromo ini kenapa kok disukai oleh pengunjung dan menjadi kata-kata wisata kecil? Awalnya gini, dari kita sendiri merasa kebingungan, kenapa kok bisa terjadi hal semacam ini. Tapi saya kira memang itu adalah merupakan kehendak yang kuasa, sehingga memang tempat itu untuk wisata dan layak untuk ditempati dari para pengunjung. Dikarenakan gini, sewaktu ada corona tahun 2020 benar. Dari tempat-tempat wisata yang resmi itu memang ditutup oleh pemerintah. Dan akhirnya para pengunjung yang sifatnya warga masyarakat itu merasa jenuh di rumah. Tadi ya PPKM, kemudian PPKM dan lain sebagainya. Akhirnya dia mempunyai tujuan atau inisiatif mengunjungi tempat terbuka gitu ya, kira-kira ya. Tempat secara lambiran yang tempatnya terbuka, dan itu memang belum ada untuk wisata kecil. Hanya dia untuk membuat dia merasa nyaman, senang. Itu intinya mengisi kesibukan lah gitu. Mengisi kesibukan daripada dia di rumah gitu, jenuh, dia merapat atau ingin datang ke lambiran sekitaran Waduk.
Jadi 2020 itu momentum ternyata ya, itu kehendak Allah gitu ya. Di satu sisi mungkin kita mendapat musibah, tapi di sisi yang lain Waduk Seloromo ternyata menjadi salah satu destinasi yang menjadi pilihan gitu ya. Oke. Kemudian kalau boleh tahu ini bagaimana untuk dukungan atau tanggapan pemerintah mengenai pemerintah desa dan kecamatan mengenai Waduk Seloromo ini sebagai tempat wisata? Ya, nah kalau melihat dengan keberadaan yang paling penting warga masyarakat bisa menjaga kelestarian dan bisa memanfaatkan juga membantu dari yang berwenang yang mempunyai wilayah. Nah, yang punya wilayah ya bukannya untuk dia memberikan suatu tempat ini atau dia mengacu pada aturan memang tidak diperbolehkan. Tapi dari pemerintah banyak memberikan fasilitas, hanya sifatnya permanen, ya, bukan permanen lah, yang mana digunakan selaginya dari yang berhak atau yang mempunyai hak ini belum mempergunakan. Oke, berarti nanti kalau misalnya ada di suatu hari nanti kalau misalnya ada dipergunakan, maka mau tidak mau yang pedagang atau pengusaha sini juga harus ikut aturannya. Betul, kita mengikuti aturan. Kita mengikuti aturan berkaitan dengan hal yang kita dipakai ini memang belum ada izin legalan dari tempat ini. Tapi ya semoga aja ini harapan dari kita sebagai pengurus di Karang Taruna Deko, yang kita naungan dari Karang Taruna Desa, tetap ingin berharap banyak seandainya bisa dilegalkan adanya wisata kecil di lambiran Waduk Seloromo. Jadi memang ini adalah area pinggirannya, area pinggiran Waduk Seloromo. Oke, jadi ya ini semoga juga nanti pemerintah Kabupaten Pati mendengar ini gitu ya, bisa menjadi masukan-masukan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dijaga, dirawat, ditata ya sebenarnya aman-aman saja ya mungkin ya. Ada apa ya? Hanya untuk kebutuhan yang sifatnya hanya dari segi masyarakat merawat, membantu merawat dengan satu sekian lambiran Waduk. Seandainya tidak ada semacam kemungkinan suatu sampah-sampah yang dari arus banjir atau sampah-sampah yang dari pembuangan masyarakat ke sungai, nah itu kan lebih banyak. Dan cenderung kita sendiri sebagai pengelola kecil, kita selalu membantu dengan hal tersebut. Oke, jadi itu ya. Kemudian jadi tahun berapa destinasi wisata ini diaktifkan? Ya itu tadi saya sudah 2020 ya tadi. Itu tadi awal dari corona. Oke, jadi 2020 diaktifkan, kemudian satu persatu pedagang-pedagangnya mulai ramai. Karena tadi sifatnya diperbolehkan, hanya saja tidak boleh permanen. Oke. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh pengelola wisata Waduk Seloromo ini agar menjadi salah satu pilihan wisata favorit yang diminati? Ya gini loh Mas, ini hanya sifatnya wisata yang bukan permanen. Ya kita hanya ingin dan berharap. Yo ingin yo, memangnya kita ya ingin. Yo saya memang apa nggih? Pengen yang membuat wahana yang lebih cenderung baik, bagus, sehingga dari para pengunjung kita bisa merasa ada kepuasan, ada kesenangan, dan dia selalu kepengen ke tempat sini ya, ke di lambiran Waduk Seloromo yang namanya identik adalah Waduk Seloromo itu. Tapi namanya kebetulan Waduk Seloromo ini adalah nama asli adalah Seloromo. Jadi harapannya banyak ya rencananya. Oke, nanti kita ada pertanyaan yang lebih dalam lagi terkait itu.
Kalau boleh tahu pengunjungnya ini di hari-hari biasa itu kira-kira berapa orang, Pak? Alhamdulillah Mas, dari pengunjung per hari, pada saat tidak turun hujan, intinya dalam posisi cuaca normal ya, baik, nah itu tidak kurang dari 200 sampai 300 Mas. Oke, 200-300 pengunjung ya, itu hitungannya rame juga ya. Lumayan Mas. Oke. Kalau di weekendnya? Untuk di hari-hari yang tertentu, intinya di hari libur. Seperti kemarin hari, pokoknya intinya hari libur lah Mas. Betul. Hari libur itu di atas paling enggak 500 sampai 600. 500 sampai 600 orang itu betul. Bisa dikatakan pasti gitu ya. Pasti. Yang penting dalam artian dukungan dari cuaca. Oh iya benar. Oh iya, cuaca juga mendukung. Yang paling mendukung adalah cuaca. Cuaca kalau mendukung baik, bagus, pasti. Bisa dikatakan pasti. Bahkan dari pagi mungkin sudah ada pengunjung gitu ya. Karena kalau saya dari pagi jam 6 gitu kita udah bisa lihat sunrise dari sini gitu. Itu wah, golden sunrise-nya bagus sekali. Oke. Jadi lumayan ramai juga kalau hari biasa aja sampai 200 sampai 300, kemudian di weekend atau di hari-hari libur itu bisa sampai 500-600. Artinya ada peningkatan 2 kali lipat dari hari biasanya gitu. Kemudian kalau boleh tahu ini retribusinya dikenakan berapa untuk Waduk Seloromo ini sendiri? Ini ya, dengan kesepakatan dari kita sebagai pengelola karangan, kita untuk berkaitan dengan distribusi masuk, itu memang kita nominal. Oke. Kita monggo ada yang mau masuk dengan cara tidak memberikan uang kebersihan, silahkan ya. Tapi dengan adanya kita membersihkan sampah tiap hari, memang kita sendiri berharap dari pengunjung untuk memberikan namanya sekedar sedekah, meminta dengan seikhlasnya. Iya, jadi seikhlasnya ya. Kita sendiri dari rekan-rekan Karang Taruna ya paling enggak bisa beli rokok dengan adanya penarian uang kebersihan tersebut. Oke, dan itu pun dipergunakan untuk kebersihan ya, betul untuk pengelolaan ya, perawatan gitu. Dan kita sendiri bila mana kok mendapatkan hasil dari para pengunjung itu bukan untuk kita sendiri. Betul. Nggak ada yang digaji ya. Itu pasti. Kita juga justru kebalikannya. Untuk dalam hal sosial. Oke. Kita untuk hal sosial, untuk juga memberikan kas ke wilayah atau ke lingkungan RT setempat itu, dan pokoknya dalam artinya untuk menggunakan hal-hal yang positif. Oke. Jadi untuk retribusi tidak ada, hanya saja terkadang hanya saja biasanya untuk kebersihan, dan itu pun sukarela sifatnya. Sukarela. Oke. Kemudian kapan puncak kepadatan pengunjung untuk Waduk Seloromo ini? Ini ya untuk puncaknya biasanya seperti hari-hari biasa atau hari-hari yang memang hari libur, itu setelah jam 3:30 sampai jam 4 sampai ke jam 7 malam ya. Dari jam 4 sore sampai dengan, karena cuacanya enak banget ya. Gitu, anginnya juga sepoi-sepoi gitu ya. Alam. Terus waktu-waktunya surut itu di bulan-bulan kemarau ya, untuk di waduk sini ya. Jadi biasa pengunjungnya juga ramai itu di bulan Juli sampai dengan kira-kira Oktober gitu ya. Itu lebih indah lagi tuh, karena kita melihat padang hijau gitu ya, rumput hijau sepanjang mata memandang. Betul sekali pada saat airnya surut. Nah, itu pada saat airnya surut kita juga bisa menunjang agar dari para pengunjung yang hadir dan rasa tambah puas. Berdasarkan adanya air surut yang tempatnya tambah lebar, luas. Terus dari segi
lokasi ada hijau-hijauan rumput, juga ada melihat nelayan-nelayan yang mencari ikan dan lain sebagainya. Oke, memang lebih indah, kemudian tempat parkirnya lebih luas dan pengunjung juga lebih leluasa untuk beraktivitas. Oke, kira-kira bagaimana untuk rencana ke depan dari tim pengelola atau dari jenengan sendiri terkait dengan Waduk Seloromo ini agar menjadi salah satu wisata favorit? Wah, itu pertanyaan yang agak dalam dan serius. Iya. Tapi ya memang tetap kita berharap, dengan adanya wahana wisata kecil di sekitaran Lambigan yang Waduk Seloromo ini, ya dari kita sendiri sebagai pengelola, atau ketua karang wilayah Seloromo ingin memacu, ingin mengembangkan sehingga nantinya menjadi wisata yang lebih favorit di wilayah, intinya di wilayah intinya di Sampung. Kita berharap demikian. Tapi ya memang tidak mudah untuk melangkah ke depan dengan hal-hal tersebut. Karena ada batasan-batasan tadi ya, dalam artian ini masih ilegal, kemudian secara kepemilikan juga masih pemilikan BPD, BPWS ya. BPWS. Nah, jadi memang tidak gampang, tetapi berharap gitu ya, kalaupun misalnya bisa dikembangkan ya, bisa punya wisata air gitu ya mungkin. Berharap ya memang apa dari sifatnya dari masyarakat untuk apa ke depan lebih baik, lebih bagus. Dan pengunjung juga puas pada itu. Pengunjung dan ada kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya positif. Keren. Nah, ya ini semoga kita doakan ya, nanti juga pengunjung kan bisa lebih maksimal dalam berwisata. Kemudian ini terakhir kali ya, bagaimana dampak ekonomi dari adanya Waduk Seloromo ini aktif sebagai desa tempat wisata bagi masyarakat sekitar gitu, dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, terutama yang jualan. Begini Mas, terus terang aja, setelah adanya wisata kecil di lambiran Waduk Seloromo ini, dari masyarakat sekitar, intinya tentunya yang paling sangat-sangat dari di masyarakat merasa bersyukur. Dia bisa mengais rezeki atau mencari rezeki dengan cara berdagang. Betul. Dari awalnya ibu-ibu atau mbak-mbak itu sebagai pengangguran tetap. Sebagai pengangguran tetap. Dia hanya seorang ibu rumah tangga. Tapi setelah adanya wisata kecil di lambiran Waduk Seloromo yang secara dadaan ya, benar. Alhamdulillah menunjang, menjadi berkah dalam artian penghasilan dan juga perekonomian tambah jelas untuk kehidupan dari keluarga. Itu bisa membantu, meringankan, dan alhamdulillah. Jadi berarti luar biasa sekali ya, Pak ya. Saya sendiri dari warga tempat memang saya lihat merasa tambah dan menambah banyak kok. Kemarinnya duduk di tempat, sekarang bisa berjalan. Kan itu artinya dengan melihat sendiri lah. Dengan suasana yang ini paling enggak menunjang adanya ini wisata kecil dan akhirnya masyarakat merasa memiliki sehingga adanya milik, biarpun milik hanya bukan permanen, tapi dia sangat bersyukur. Betul, sebagai bentuk syukurnya gitu ya akhirnya.
Dan memang dari waktu ke waktu setiap bulannya saya lihat itu ada aja perubahan yang menarik gitu ya dari waktu ke waktu. Betul. Laut sudah saya katakan dari awal, kok airnya surut Mas. Wah, itu para pengunjung kayaknya seperti gitu. Membludak. Iya benar, membludak ini. Dari awalnya 200, 500 sampai 700 sampai ribuan. Mungkin 1000-an lebih, bisa lebih gitu ya. Dengan apa? Dengan adanya apa kemudian sampai membludaknya semacam itu? Dikarenakan kita sendiri kan tidak ada nominal. Oh benar-benar tidak ada penarikan deposit tadi. Iya. Kita parkir pun nggak ada ya? Ada. Kita untuk menjaga sendiri-sendiri, mengamankan diri. Iya. Tapi yang paling penting untuk yang mobil seperti layaknya ini diparkirkan yang layak ya ke tempat parkir. Kalau waduknya airnya surut, wah ya luas bebas dia jagong-jagong. Iya, pasang tenda. Makanya kalau surut itu bisa pasang tenda, nginap gitu juga ya. Wah, memberikan fasilitas seperti pengurus, monggo lah digunakan. Tempat ini tempat kita bersama. Betul. Bersama yang paling penting yang sifatnya pengelola menjaga, mengamankan sehingga nanti tidak ada hal-hal yang tidak baik. Oke, baik, ini terakhir pertanyaan dari saya, Pak Karno. Pesan-pesan buat pengunjung atau yang penasaran ya, tapi tadi di awal sudah disampaikan lokasi ini, tapi pesan-pesan buat pengunjung lah, apa bisa menjaga kebersihan atau seperti apa yang ingin datang sini. Untuk pesan-pesan dari pengunjung sebagai pengelola sendiri, saya ketuanya, monggo lah tempat ini digunakan sebagai tempat panjenengan semua untuk membuat hati nopo sifatnya bahagia, senang, healing gitu ya. Karena sekarang ini butuh healing. Jadi silahkan gunakan tempat ini sehingga jenengan merasa puas, merasa senang, dan juga tidak menutup kemungkinan jenengan harus bisa membantu dari kita sendiri sebagai pengurus Karang Taruna. Iya. Dalam artian memang yang inti adalah suatu kebersihan. Bila mana jenengan semua yang datang di sini tidak menutup cuman pasti membawa beberapa barang yang berkaitan dengan bungkus makanan. Mohon dengan sangat untuk dibuang di tempat yang disediakan. Sehingga nanti dari pengurus Karang Taruna tidak terlalu kecapean untuk mengambil ya sampah-sampah tersebut. Dan juga monggo digunakan tempat ini yo senangnya jenengan lah. Yang paling penting tidak membuat artinya yo keruwetan atau tidak membuat di sini sebagai tempat-tempat yang negatif. Yang inti yang paling itu kita berharap dari para pengunjung intinya monggo digunakan tempat ini untuk tempat bersenang, juga hal-hal yang positif. Baik, terima kasih Pak Karno. Jadi perbincangan kita sudah cukup panjang lebar tadi dan itu menarik sekali. Semoga nanti kita berharap wisata ini bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih maju lagi, bisa lebih ramai lagi ya, dan bisa mendapat izin secara legal juga ya. Iya ya. Semoga kita ya dengan doakan saja lah. Amin. Semoga dari tempat ini bisa dilegalkan dari bapak yang belum berwenang. Iya benar. Numpang hidup. Intinya numpang hidup, tapi tidak merusak. Membantu. Membantu. Kita membantu, jelas membantu kok, tidak merusak. Gitu loh.
Namanya kemarin itu sampah-sampah terlalu memang banyak sekali. Banyak. Tapi dengan adanya pengunjung kan kita harus tetap membantu membersihkan, biar nyaman, biar layak untuk ditempati dan tidak berbau dan tetap indah gitu ya. Untuk dilihat terus bisa dicek sendirilah untuk di lingkungan yang ada memang dikunjungi sebagai orang-orang yang mau wisata boleh. Jajane ora wisata Mas. Ya untuk tempat nongkrong bisa melepaskan hati yang mau sumet jadi bisa senang. Oke, baik, terima kasih Pak Karno atas waktunya. Semoga nanti kita kembali di sini itu suasananya udah berbeda dan lebih maju lagi, lebih ramai lagi. Dan tentunya kita berharap juga para pengunjung, ayo silakan datang ya. Jadi di sini lokasinya di Dukuh Seloromo, itu Desa Gembong, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Mau yang dari luar kota silakan, mau yang mancanegara juga dipersilahkan ya. Nanti kalau saya bawa bule boleh ya Pak ya? Boleh. Bule, Pale. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like and subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wisata.